Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Pada hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan dengan topik adalah tentang pemahaman tentang bisnis internasional. Oke, jadi materi pada hari ini adalah tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis student center learning menggunakan team-based learning dengan sistem case-based method atau metode kasus. Oke ya, mata kuliah ini dilaksanakan pada prodi administrasi bisnis. Mata kuliahnya adalah bisnis internasional, dilaksanakan pada semester ke-7 dengan tujuan pembelajaran nanti yang akan saya jelaskan. Oke, saya akan mempresentasikan kegiatan pada hari ini. Oke ya. Pada tahap awal dari metode ini adalah saya menjelaskan tentang perencanaan. Ya, jadi perencanaan ini terkait dengan RPS ya, gitu. RPS Bisnis Nasional. Di sini kita sebanyak 3 SKS dilaksanakan pada semester ke-7, gitu ya. Dengan capaian pembelajaran Anda memahami tentang pengertian globalisasi dan bisnis internasional. Kemudian dengan daripada capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mampu menjelaskan pengertian tentang globalisasi, faktor-faktor pendukung, bentuk-bentuk globalisasi, dan segala permasalahannya. Oke. Nah, pada materi pada hari ini akan disampaikan tentang pembelajaran dengan metode case-based method atau metode berbasis kasus. Oke. Langkah kedua adalah dilakukan perancangan. Ya, perancangan di sini menjelaskan tentang tugas. Ya, tugasnya adalah Anda diminta untuk membentuk kelompok dan itu sudah dilakukan. Kemudian mengidentifikasi apa masalah yang terjadi pada kasus yang diberikan dan kemudian memberikan solusi yang perlu dilakukan oleh pihak perusahaan yaitu PT Indofood CBP. Oke. Nah, kemudian tugas kelompok tersebut Anda nanti kirimkan melalui email selambat-lambatnya pada hari ini setelah kuliah. Oke. Kemudian kasus, di sini ada kasus yang berbasis pada hal faktual yang berasal dari Tempo, yaitu tentang adanya kandungan pengawet terlarang yaitu Indomie yang ditarik di Taiwan. Soal kasus ini juga sudah didistribusikan kepada kelompok. Kemudian rubrik penilaian, ya, jadi ada rubrik penilaian ini ada 2 macam, bagaimana Anda menjelaskan masalah. Dan yang kedua, bagaimana Anda memberikan solusi. Apabila Anda bisa menjelaskan secara keseluruhan dengan baik terkait dengan masalahnya dan memberikan solusi secara keseluruhan dengan baik, maka Anda mendapatkan nilai yang sangat baik pada kegiatan pada hari ini, yaitu dengan skor 4. Dan kalau Anda hanya bisa menjelaskan sebagian, mendapatkan skor baik, dan seterusnya. Oke, kita akan mulai dengan implementasi. Ya. Pada kesempatan ini, dipersilakan Saudara Kevin dan timnya untuk mempresentasikan. Silakan. Terima kasih buat Bapak Aditya Wardana selaku dosen pengampu. Halo Pak, maaf Pak, jaringannya Ya, terganggu nggak apa-apa. Pak. Silakan aja, silakan. Lanjutkan aja. Ya, jadi
untuk PowerPoint izin ini Pak. Silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, sudah. Silakan. Lanjut. Saya akan menjelaskan sedikit dari permasalahan atau studi kasus yang ada di buku, yaitu adanya ditemukannya sebuah bahan terlarang di produk Indomie khususnya yang diimpor ke Taiwan, Pak. Nah, untuk itu bahwasannya Pusat Keamanan Taiwan telah menguji Indomie bahwasannya produk-produk Indomie yang ada di Taiwan itu memiliki bahan berbahaya yang biasanya untuk pengawet di kosmetik. Untuk selanjutnya lebih rinci mungkin teman saya akan menjelaskan. Mungkin saya lanjutkan lagi ya Pak. Silakan. Di Indomie di Taiwan itu memiliki pengawet yang biasanya itu dipakai di kosmetik Pak. Namun di Taiwan itu ditemukan ada zat berbahaya yaitu metahedroxyzonat dan benzoic acid. Nah, untuk pertanyaannya, aktivitas apa yang harus dilakukan oleh pihak perusahaan untuk mengatasi masalah di atas? Nah, kami menyarankan bahwasannya langkah yang perlu dilakukan untuk perusahaan Indomie yaitu pertama melakukan counter release, Pak. Yang dimana counter release adalah perusahaan melakukan cara melalui public relation untuk menangkal serangan negatif ya seperti yang kita ketahui yang terjadi di Taiwan itu di mana pihak public relation PR itu dapat menyampaikan informasi kepada publik melalui press release resmi yang menjadi keluaran atau counter dari berita negatif tersebut. Yang kemudian kami mengusulkan juga langkah kedua melakukan uji lab ulang terhadap Indomie tersebut yang dimana bersama-sama pihak Taiwan untuk melakukan uji ulang Pak terhadap kandungan apakah memang benar ada kandungan berbahaya di produk Indomie yang berada di Taiwan tersebut yang dimana hal tersebut berguna untuk kelangsungan bisnis Indomie juga Pak, kelangsungan bisnis Indomie di Taiwan itu sendiri karena banyak juga konsumen di Taiwan khususnya konsumen yang tenaga kerja Indonesia yang berada di Taiwan akan menyatakan akan tetap memakan Indomie itu sendiri Pak. Yang dimana kalau tidak melakukan counter release dan juga menguji lab ulang, Indomie akan kehilangan pasarnya. Jadi kami melakukan counter release dan melakukan uji lab ulang yang kami sarankan kepada perusahaan itu. Yang ketiga, melakukan klarifikasi dan menyatakan bahwa kandungan yang ada pada Indomie tersebut aman dan layak untuk dikonsumsi, tidak terdapat kandungan berbahaya berdasarkan hasil uji ulang yang berada di poin 2 tersebut. Poin keempat yaitu untuk memperbaiki reputasi perusahaan yang dilakukan adalah perusahaan menjadikan masalah saat ini menjadi concern yang dimana memperbaiki alur distribusi Pak, alur distribusi agar kiranya ke depan tidak terjadi masalah serupa begitu Pak, masalah serupa yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan Indomie itu sendiri. Yang dimana kami menekankan perusahaan Indomie harus menganggap hal ini sangat penting dan bukan hal yang sangat biasa begitu. Mungkin Oke, terima kasih. Oke.
Mungkin ada tanggapan dari kelompok lain, silakan. Sebutkan namanya saja. Ya. Oke, kalau tidak ada, maka saya ucapkan terima kasih kepada kelompoknya Kevin yang sudah mempresentasikan solusinya ya terhadap permasalahan yang ada. Oke, kemudian saya akan memberikan penilaian selanjutnya. Oke, berdasarkan penilaian, maka tadi pihak kelompok Kevin sudah mampu menjelaskan secara keseluruhan apa masalah yang terjadi. Yang kedua, sudah memberikan solusi yang konkret dan juga cukup komprehensif. Maka kelompok Kevin dengan ini saya nyatakan mendapatkan nilai yang sangat baik. Oke, dengan bobot 4 ya atau A. Kemudian kita masuk kepada evaluasi pengalaman. Oke, dari evaluasi pengalaman ini apa yang kira-kira menjadi kendala ya, khususnya dari kelompok Kevin dan mungkin dari mahasiswa yang lain terkait dengan kegiatan tadi dalam pemberian kasus ini. Kira-kira apa kendala yang dihadapi oleh kelompok Kevin khususnya? Silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan. Untuk kendala dari kelompok kami untuk menanggapi studi kasus ini, yaitu yang pertama kami mengalami kendala bahwasannya memahami bagaimana cara-cara yang baik begitu Pak, karena hal ini kan memang berdasarkan uji lab juga Pak. Jadi bagaimana kami mencari perusahaan-perusahaan yang telah mengalami hal yang mirip-mirip begitu Pak, hampir serupa, dan Yang serupa, kami oke. mengalami kendala tersebut karena sedikit perusahaan yang mengalami begini Pak. Yang kedua itu kendala kami yaitu memahami inti dan poin-poin dari yang berada di case tersebut Pak. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudara Kevin atas masukannya. Dan ada yang mau ditanggapi dari kelompok lain? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian perkuliahan pada hari ini. Itu ya, terima kasih atas kelompok Kevin yang sudah mempresentasikan, dan bagi kelompok yang lain, karena waktu sangat terbatas, silahkan Anda kirim ke email saya hasil dari pembahasan kelompok Anda. Mungkin demikian perkuliahan pada hari ini saya selesaikan dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama semuanya. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak.